Oke, karena tadi terpotong saya lanjutkan. Nah, tadi sudah saya jelaskan kan tentang bagaimana cara menentukan golongan dan periode dari suatu konfigurasi elektron. Nah, ini adalah soal. Ya, jadi kan kita ada 16 orang. Kalian ada 16 orang. Nah, nanti itu silakan kerjakan sesuai dengan absensinya. Ya, nanti silakan nanti setelah itu ditentukan konfigurasi elektronnya, golongan dan periodenya. Seperti itu. Nanti difoto hasil kerjaannya dan diupload di grup WA. Nanti jam 1 nanti saya koreksi dan diskusikan bersama. Yang salah ataupun nanti saya koreksi gitu ya. Dan penjelasannya seperti apa nanti saya lewat grup WA. Kemudian ini ada sifat-sifat sistem periodik. Yang pertama, jari-jari atom. Jadi atom itu memiliki lintasan-lintasan tertentu tadi. Jadi karena adanya lintasan-lintasan itu maka ada jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini semakin ke kiri akan semakin besar, semakin ke bawah akan semakin besar. Jadi semakin besar jari-jari atomnya berarti lintasannya juga semakin banyak. Seperti itu ya. Kemudian selain jari-jari juga ada, jadi unsur segolongan dari atas ke bawah akan mempunyai lintasan yang semakin banyak. Karena banyak lintasannya otomatis jari-jarinya akan semakin besar. Sedangkan muatan intinya juga semakin besar. Jadi gaya elektrostatik muatan inti terhadap lintasan terluar ternyata lebih lemah dibandingkan dengan jumlah lintasannya. Kemudian pada unsur seperiode, sari periode itu segaris gitu ya. Jumlah lintasannya tetap sama, jadi lintasannya tetap sama dari kiri ke kanan. Namun muatan intinya semakin besar karena nomor atomnya akan semakin besar. Hal ini menyebabkan gaya tarik elektrostatik muatan terhadap lintasan akan semakin besar. Jadi jari-jarinya akan semakin kecil karena tarikan antar muatan elektrostatik muatannya itu semakin besar. Kemudian ada energi ionisasi. Pada energi ionisasi, tenaga yang diperlukan untuk melepas satu elektron di kulit terluar. Itu yang disebut dengan energi ionisasi. Jadi semakin ke kanan semakin besar dan semakin ke bawah juga semakin besar. Kemudian ada potensial ionisasi suatu unsur. Potensial ionisasi suatu unsur ditentukan oleh dua faktor, yaitu muatan inti dan jari-jari atomnya ya. Semakin besar muatan intinya maka makin kuat juga gaya tarik elektrostatik elektron, sehingga makin tinggi juga potensial ionisasinya. Nah, ini untuk seperiode dari kiri ke kanan muatan intinya semakin besar dari kiri ke kanan, jadi jari-jari atomnya akan semakin kecil. Karena dari kiri ke kanan itu semakin besar muatannya, makanya jari-jari atomnya akan semakin kecil, sehingga energi ionisasinya dari kiri ke kanan akan semakin besar. Kalau unsur-unsur segolongan dari atas ke bawah itu muatan intinya semakin besar dan jari-jari atomnya semakin besar juga, sehingga dari atas ke bawah itu energi ionisasinya akan semakin rendah. Ini kalau afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Afinitas elektron itu adalah besarnya tenaga yang dilepaskan atau dibebaskan apabila atom suatu unsur itu menangkap elektron dari luar. Jadi dari golongan 1A sampai 8A itu semakin besar, jadi ke kanan semakin besar, ke bawah akan semakin besar juga untuk afinitas elektron. Kemudian ada elektronegativitas unsur. Elektronegativitas unsur itu kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron dari atom lain untuk digunakan bersama. Jadi semakin kecil jari-jari atomnya, maka semakin tinggi pula massa atom. Karena semakin tinggi massa atomnya, maka daya tarik muatan intinya itu semakin besar sehingga lebih mudah menarik elektron. Kemudian, nah ini adalah kesimpulan dari beberapa sifat unsur dalam tabel periodik yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi jari-jari atom itu semakin ke bawah, semakin ke kiri itu semakin besar. Kalau energi ionisasi dan afinitas elektron itu sama, semakin ke kanan dan semakin ke atas itu juga semakin besar. Seperti itu. Kemudian ini untuk semakin ke atas kanan itu maka semakin bersifat non metal. Kalau ke bawah itu
ke kiri itu akan lebih bersifat metal seperti itu. Ini perlu diketahui. Jadi setiap unsur pada periodik itu digolongkan berdasarkan ini tadi ya, sifat-sifatnya ini tadi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan di WA ya. Terima kasih.